Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali kita dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan mempelajari tematik 5F, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Baiklah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang muatan IPA, yaitu tentang keuntungan dan kerugian perpindahan panas, dan ada di buku tematik materinya halaman 112 sampai dengan 113. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari masih tentang muatan IPA, yaitu tentang bahan konduktor dan isolator. Materinya ada di buku tematik 5F halaman 125 sampai dengan 126. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, yang ini merupakan materi literasi. Jadi kalian tugas untuk membaca, dan tugasnya adalah membaca wacana yang ada di buku tematik 5F halaman 129 sampai dengan 130. Baik, kita mulai. Muatan IPA yang pertama adalah tentang keuntungan dan kerugian perpindahan panas. Panas yang dapat berpindah memudahkan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Di antaranya, 1. Memudahkan kita memasak, 2. Mengeringkan pakaian, dan 3. Mendapatkan udara segar dari ventilasi udara. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap beberapa proses perpindahan panas ya, karena ada proses yang dapat membahayakan keamanan dan kesehatan kita. Berikut ini beberapa keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas. 1. Menyetrika pakaian. Menyetrika pakaian merupakan perpindahan panas secara konduksi. Keuntungannya, alat setrika menjadi cepat panas dan mempercepat pekerjaan kita, yaitu merapihkan pakaian. Kerugiannya, alat setrika yang panas akan melukai penggunanya jika tidak berhati-hati, membuat kulit kita terbakar. Nah, cara pencegahannya kita harus berhati-hati saat menggunakannya. Ini contoh perpindahan secara konduksi. Yang kedua adalah menggoreng tempe atau makanan dengan menggunakan wajan. Ini merupakan perpindahan panas secara konveksi. Keuntungannya, aliran minyak yang panas membuat tempe atau masakan cepat matang. Tapi kerugiannya, minyak yang panas membahayakan jika terkena kulit. Nah, cara pencegahannya adalah menggunakan sudip atau spatula yang terbuat dari kayu yang panjang agar tubuh tidak terlalu dekat dengan wajan. Atau ada spatula yang bahannya kayu dan bagian ujungnya adalah terbuat dari besi atau bahan konduktor lainnya. Yang ketiga, menjemur kerupuk atau ikan asin. Ini adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Keuntungannya, terik panas sinar matahari membuat kerupuk menjadi cepat dan mudah digoreng, ya. Cepat kering dan akhirnya mudah digoreng. Kerugiannya, orang yang bertugas menjemur akan kepanasan sehingga merusak kulit. Nah, cara pencegahannya adalah menggunakan pelindung kepala. Setelah kita mempelajari perpindahan panas, kita akan mempelajari tentang apa itu bahan konduktor dan apa itu bahan isolator. Apakah semua benda dapat menghantarkan panas? Perhatikanlah alat-alat memasak yang ada di dapur. Umumnya alat memasak seperti wajan, panci, itu terbuat dari dua bahan yang berbeda. Ada bagian yang terbuat dari logam seperti besi,
atau aluminium, dan ada pula bagian yang terbuat dari plastik atau kayu. Penggunaan bahan tersebut didasarkan pada sifat hantaran panas yang dimiliki bahan tersebut. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau dengan cepat disebut dengan bahan konduktor. Sedangkan bahan yang sulit atau lambat menghantarkan panas disebut juga bahan isolator. Bahan konduktor umumnya adalah bahan yang digolongkan sebagai bahan logam. Ciri-ciri logam diantaranya dihasilkan dari proses pertambangan. Biasanya mengkilap, dapat menghantarkan listrik, dan jika disentuh terasa dingin. Contoh bahan logam adalah besi, baja, aluminium, tembaga, seng, dan nikel. Dan masih banyak contoh bahan logam lainnya. Selain logam, ada bahan lain yang juga bersifat konduktor, namun kemampuannya tidak sebaik logam. Bahan-bahan tersebut contohnya adalah kaca, air, dan udara. Bahan di alam ada juga yang bersifat semikonduktor, yaitu bahan sedikit menghantarkan panas. Bahan ini biasanya ditemui pada peralatan elektronika seperti handphone, laptop, dan alat robotik yang ada pada industri elektronik. Contoh bahannya adalah silikon dan germanium. Bahan isolator biasanya berasal dari bagian tubuh tumbuhan atau bagian tubuh hewan dan hasil minyak bumi. Contoh bagian tumbuhan yang termasuk bahan isolator adalah kayu dan kain seperti yang terbuat dari kapas dan kapuk. Kemudian contoh bagian hewan yang termasuk bahan isolator adalah tulang dan kulit. Kemudian contoh hasil minyak bumi yang termasuk bahan isolator adalah plastik. Sebenarnya masih banyak bahan lain yang bersifat isolator, namun yang sering kita temui sehari-hari adalah bahan yang telah disebutkan tadi. Jadi, penggunaan bahan yang terbuat dari besi atau aluminium bertujuan agar dapat mempercepat aliran panas dari api atau sumber energi panas. Dan penggunaan bahan yang terbuat dari plastik atau kayu bertujuan agar menghambat aliran panas sampai ke bagian dari pengguna alat tersebut. Seringkali penggunaan bahan konduktor dan isolator terjadi pada satu alat, contohnya panci. Bagian yang menampung air terbuat dari konduktor dan bagian gagang atau pegangan panci terbuat dari bahan isolator. Masih banyak peralatan yang menggunakan bahan konduktor dan isolator. Dapatkah kalian menyebutkannya? Agar kalian memahami tentang bahan konduktor dan isolator, tugas kalian hari ini adalah literasi ya, membaca wacana yang ada pada buku tematik 5F halaman 129 sampai halaman 130, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada link Google Form. Dari apa yang sudah kita pelajari, ternyata tidak semua benda dapat menghantarkan panas. Sehingga banyak hal yang harus kita pelajari tentang ilmu pengetahuan alam dengan cara membaca. Dan kita harus berhati-hati ketika akan menggunakan alat yang berhubungan dengan energi panas dan energi listrik. Anak-anak, agama Islam adalah agama yang tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan sebaliknya, zamanlah yang mengikuti apa yang terdapat dalam agama Islam. Buktinya, di saat manusia belum mengenal bahan konduktor dan isolator, di Al-Quran, surah An-Nahl ayat 81 sudah membicarakan tentang perpindahan panas, sehingga menginspirasi ilmuwan untuk meneliti alam semesta tentang perpindahan panas. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Allah menciptakan dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam keadaan peperangan. Nah, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.